زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kata cara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama itu dari tuan rumah kepada ayahanda Bapak Sutarto, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bude-bude, balik, bule-bule, ponakan-ponakan, cucu-cucu, kami keluarga Sutarto mengucapkan selamat datang, selamat berlebaran, mohon maaf lahir batin. Untuk ini saya sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, bule-bule semuanya, karena waktu mepet saya selaku tuan rumah untuk berketempatan. Saya mohon maaf, ini ketua yang ngundang saya sebagai tuan rumah. Terima kasih pada ketua, saya selaku buang jauh-jauh ya. Yang baik mari kita mulai melaksanakannya. Terus untuk selanjutnya yang nomor 1 tadi rukun, tentram dan damai, lahir dan batin. Ini keluarga Mbak Minta memang sejak dari dulu sudah kelihatannya tetap rukun. Sohibul hajat ya, pada acara pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati pula Pak D dan Bude, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Yang pertama kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya pantas kita berikan kepada Allah, karena semuanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkumpulnya kita pada pagi hari ini bukan hanya berkumpul di dunia, tapi berkumpulnya kita sekeluarga, keluarga Mbah Minto Sudarmo ini sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama juga kami ucapkan
Mohon maaf lahir dan batin kepada Pak D dan Bude semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menerima pahala dari puasa, dari ibadah-ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Karena salah satu yang diminta oleh Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, di setiap hari, setiap pagi, setelah habis sholat subuh itu, Nabi sebelum istighfar, habis salam, itu Nabi doa dulu setiap pagi. Dan salah satu doanya adalah minta agar amalannya diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amalan yang diterima. Mudah-mudahan amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adik Bude, keluarga Mbah Minto Sodarmo yang dirahmati Allah, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa ilmu yang masih sedikit ini. Semoga ini bisa menjadi pengingat bagi kami pribadi dan juga kepada para kita semua. Nasihat yang disampaikan ini kami ambil dari kitab Nasoihul Ibad. Kitab Nasoihul Ibad ini karya dari Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Ada kata-kata Al-Bantani ini tentu kita tidak asing lagi, ya. Artinya beliau adalah ulama yang mendunia, ulama yang terkenal di Arab Saudi, tapi asalnya dari Indonesia. Dari asalnya adalah dari Banten. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasoihul Ibad. Dan siapa Syekh Nawawi Al-Bantani ini? Beliau adalah ulama yang lahir di Banten. Kemudian siapa muridnya? Beliau adalah salah satu guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian juga gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi salah satu gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Di dalam salah satu nasihatnya, beliau mengutip salah satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Innallaha ta'ala yahtaju yawmal qiyamati bi arba'ati anfusin ala arba'atin ajnasin minan nas. Hadis ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, nanti pada hari kiamat itu Allah akan mendatangkan 4 manusia kepada 4 golongan manusia. 4 manusia ini akan dijadikan hujah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada 4 golongan manusia. Yang pertama yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam, yang kedua Nabi Yusuf, yang ketiga Nabi Ayub, dan yang keempat Nabi Isa. Jadi adik Bude yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan 4 orang nabi sebagai alasan atau hujah untuk mematahkan argumentasi, mematahkan alasan dari 4 golongan manusia. Di mana nanti ketika kita itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak manusia yang berkilah mencari alasan, mencari jawaban. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan hujah 'alal aghniyai bi Sulaiman ibnu Dawud. Allah akan menyiapkan Nabi Sulaiman kepada golongan orang-orang yang kaya, yang diberikan kekayaan, yang diberikan kekuasaan. Allah siapkan hujahnya itu Nabi Nabi Sulaiman bin Daud. Jadi yang pertama, kalau ada golongan orang-orang yang kaya atau orang-orang yang punya kekuasaan, nanti ketika ditanya sama Allah di hari kiamat, kenapa kamu tidak mau beribadah kepada Allah?
maka nanti ada orang-orang kaya yang menjawab, ya Allah, aku tidak sempat ibadah kepadamu karena aku sibuk ya Allah. Aku sibuk sama kekayaanku, aku sibuk sama hartaku, aku sibuk sama kekuasaanku, ngurusin harta, ngurusin kekayaan. Karena biasanya orang yang kaya itu kan lebih sibuk ya Bapak Ibu ya, urusannya lebih banyak. Nanti ketika ada yang bertanya ada yang menjawab seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkanlah Nabi Sulaiman, didatangkan Nabi Sulaiman. Nah ini hambaku yang namanya Sulaiman, dia ini kayanya luar biasa. Kita tahu tidak ada manusia yang kekayaannya itu melebihi Nabi Sulaiman alaihi salam. Istananya, hartanya, kendaraan. Kalau kita kaya punya kendaraan, lebih canggih mana sama kendaraannya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu kendaraannya bisa pindah negara dalam waktu cepat. Kemudian simpanan emasnya luar biasa. Ketika Ratu Bilqis datang ke kerajaannya Nabi Sulaiman untuk bahasanya nyogok, ternyata Ratu Bilqis itu membawa sekotak emas. Ternyata sampai istananya Nabi Sulaiman kaget. Di istananya Nabi Sulaiman itu emas dijadikan kotak sampah. Kotak sampahnya itu dari emas. Maka kekayaan siapa yang bisa melebihi kekayaannya Nabi Sulaiman? Kemudian kekuasaannya siapa yang bisa melebihi kekuasaannya Nabi Sulaiman? Tidak ada. Maka nanti ketika ada orang-orang yang kaya, kemudian ditanya sama Allah, kenapa kamu nggak ibadah kepada Allah? Kemudian dia alasannya adalah sibuk. Saya ini sibuk, nggak sempat ibadah karena ngurusi kekayaan saya. Maka nanti didatangkanlah Nabi Sulaiman sehingga kita nggak bisa jawab apa-apa. Maka Bapak Ibu jamaah arisan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta dan kekayaan ini disebutkan di dalam Al-Quran adalah fitnah. Di dalam surat At-Taghabun ayat 15 itu disebutkan, innama amwalakum wa auladukum fitnah. Harta itu disebutkan sebagai fitnah. Berapa banyak orang yang ketika dia masih miskin, dia itu dekat sama Allah, dia rajin ibadah. Tapi ketika dia kaya, dia sudah sukses, dia sudah kaya, duitnya sudah banyak, menjadi lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa harta dan kekayaan, harta dan anak-anak itu adalah fitnah, disebutkan di dalam Al-Quran itu. Maka banyak sekali kisah-kisah. Contohnya Qarun. Qarun itu dulu sebelum dia kaya, dia soleh. Dia beriman kepada Allah. Tapi ketika dia diberikan banyak harta, lupa akhirnya. Kemudian ada Sa'labah, ada sahabat Nabi yang dulunya miskin, dia rajin ibadah. Ketika kaya dia tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti bagi orang-orang kaya tidak ada alasan ketika ditanya kenapa kamu tidak ibadah, kalau jawabannya karena sibuk, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada Nabi Sulaiman yang kekayaannya lebih besar, tapi dia ibadah kok kepada Allah. Nah, nggak ada alasan lagi, gitu. Kemudian yang kedua, alal abdi bi Yusuf. Golongan yang manusia yang kedua adalah golongan hamba sahaya. Golongan hamba sahaya. Hamba sahaya di sini ya, kalau hari ini nggak ada budak, maka ya karyawan atau orang-orang yang kerjaannya itu punya atasan. Kita tahu dulu bahwa Nabi Yusuf itu pernah jadi budak. Pernah jadi budak di kerajaan. Tapi walaupun Nabi Yusuf itu budak, Nabi Yusuf tetap beribadah kepada Allah, tidak lupa beribadah. Maka nanti kalau ada manusia yang ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak ibadah kepada Allah? Kenapa kamu nggak sholat?
kenapa kamu nggak mau beribadah kepada Allah? Kemudian jawabnya, saya sibuk melayani tuan-tuan saya. Saya disuruh bos saya, waktu udah azan, saya lagi disuruh bos. Padahal harusnya kalau ditanya misalnya, perintah Allah sama perintah bos lebih utama mana kira-kira? Perintah Allah dong. Harusnya lebih utama perintah Allah. Ya. Tapi berapa banyak manusia yang terlihatnya lebih takut sama perintahnya atasan. Wah. Ditelepon sama atasannya. Kamu 5 menit sini ke ruangan. Kalau nggak ke ruangan dalam waktu 5 menit, saya pindah ke Mesuji kamu. Dipindah ke Mesuji gitu ya, jauh gitu ya. Mas Fendi, mana? Jadi kalau nanti ada golongan dari hamba sahaya kemudian ditanya oleh Allah tidak ibadah karena sibuk, didatangkanlah Nabi Yusuf. Ini hambaku Yusuf, dia budak dulunya. Tapi walaupun dia budak, dia tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan ibadah kepada Allah. Manusia yang menjawab seperti itu nggak ada alasan lagi. Dia akan terdiam, nggak bisa bantah lagi jawaban Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, mohon maaf ini Ustaz dadakan ini. Jadi lihat catatan dulu. Kemudian yang ketiga, wa 'alal mardu bi Ayyub. Allah akan berhujah kepada orang-orang yang dikasih sakit dengan dihadirkan Nabi Ayub alaihi salam, agar orang-orang yang dulu ketika di dunia itu punya sakit, punya penyakit, tidak dapat berkilah dari pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu orang-orang yang di dunianya sakit, nanti ditanya sama Allah, kenapa kamu nggak sholat? Orang-orang yang sakit, kenapa kamu nggak sholat? Ya Allah, saya nggak sholat karena dulu saya sakit pinggang, asam urat, atau sakit apapun yang parah. Maka nanti kalau ada yang jawabnya seperti itu, nggak mau sholat karena sakit, Allah mendatangkan Nabi Ayub. Datangkan Nabi Ayub. Ini hambaku namanya Ayub. Kira-kira sakitmu lebih parah mana dari sakitnya Nabi Ayub? Nabi Ayub ini walaupun sakit, tapi dia tetap ibadah kepada Allah, tetap sholat dia. Sedikit cerita tentang sakitnya Nabi Ayub. Jadi sakitnya Nabi Ayub ini luar biasa. Nabi Ayub diberikan sakit yang dari awalnya itu badannya gemuk, sampai badannya itu kurus, tidak memiliki daging lagi. Badannya gemuk sampai kurus, tidak punya daging lagi. Yang tersisa itu dikatakan di kisahnya, yang tersisa itu hanya tinggal mata dan jantungnya atau hati. Kolbun itu sebenarnya bukan liver ya, bukan hati. Kalau kita sapi itu kan hati itu kan yang merah itu ya, itu liver kan sebenarnya. Tapi kalau kolbun itu sebenarnya jantung. Nah, jadi sakitnya Nabi Ayub itu sakitnya sampai menggerogoti badannya, sampai dagingnya habis, tinggal tersisa mata dan jantungnya. Badannya itu penuh dengan belatung. Makanya Nabi Ayub pernah mengatakan kepada belatung-belatung yang ada di badannya itu, wahai belatung-belatung, silahkan kamu makan seluruh tubuhku, tapi tolong jangan makan 2 anggota badanku. Apa itu? Yaitu jangan kau makan mata dan jantungku. Kenapa Nabi Sulaiman meminta agar belatung itu tidak memakan mata dan jantung? Agar aku bisa berzikir kepada Allah, dan aku bisa melihat ayat-ayat Allah. Jadi Nabi Sulaiman itu meminta Nabi Ayub. Oh ya, Nabi Ayub meminta agar jantung dan matanya itu tidak dimakan belatung, agar bisa berzikir dan melihat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka tidak ada yang sakitnya itu lebih parah dari Nabi Ayub alaihi salam. Kadang kita sakitnya baru pilek kelasnya ya, kelas pilek, kelas demam gitu, atau asam urat mungkin gitu ya, tidak sampai menggerogoti badan. Kadang kita sudah merasa, wah nggak kuat ini sholat, nggak bisa sholat ini. Padahal agama kita itu memberikan kemudahan. Islam itu mudah. Kalau nggak bisa sholatnya berdiri, ya disuruh duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, dengan isyarat. Kalau nggak dengan isyarat, Ya disolatkan. dengan batin gitu. Dengan batinnya nggak apa-apa. Kalau nggak bisa isyarat, ya walaupun sudah berbaring tapi nggak bisa, dengan isyarat, dengan mata atau dengan hatinya saja yang sholat nggak apa-apa. Maka nggak ada alasan untuk orang yang sakit itu nggak sholat. Karena nanti ketika ada orang yang sakit di dunia, kemudian dia jawab nggak sholat karena sakit, didatangkan Nabi Ayub. Ini hambaku, ini siapa yang sakitnya melebihi Nabi Ayub? Nggak ada. Tapi dia mau ibadah, dia mau sholat. Kemudian yang terakhir, Allah akan mendatangkan wa 'alal fuqara'i bi Isa. Allah mendatangkan untuk orang-orang, golongan orang-orang yang miskin itu Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam itu adalah nabi yang ketika meninggal tidak punya harta sama sekali. Nggak ninggalin duit, nggak ninggalin rumah, nggak ninggalin mobil, nggak ninggalin kendaraan. Tidak memiliki harta sama sekali ketika meninggal itu. Maka nanti kalau ada orang yang miskin, kemudian ditanya sama Allah di akhirat, kamu kenapa nggak mau sholat? Kok jawabnya, saya nggak sholat karena miskin. Kalau ditanya kira-kira, emang sholat bayar gitu? Kalau ibadah yang lain yang butuh bayar, contohnya apa Pak? Haji misalkan. Kalau ditanya, kenapa kamu nggak haji? Nggak punya duit. Belum punya duit. Ya Allah, saya dulu di dunia miskin ya Allah. Nah, diterima alasannya. Karena ibadah itu butuh duit. Kenapa kamu nggak sedekah? Saya nggak punya uang untuk disedekahkan ya Allah. Masih diterima karena ibadahnya butuh harta. Tapi kalau sholat, apakah butuh uang? Tidak. Enggak. Maka nanti kalau ada orang-orang yang miskin ditanya sama Allah nggak sholat karena miskin, didatangkanlah Nabi Isa. Ini hambaku Isa. Siapa yang lebih miskin dari hambaku yang namanya Isa alaihi salam ini? Walaupun dia miskin, tapi dia tetap mau beribadah, dia tetap mau sholat. Maka Pak De, Bude yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah salah satu nasihat yang ditulis oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam Nasaihul Ibad tentang 4 hujah yang akan diberikan kepada 4 golongan manusia. Yang pertama tadi siapa? Sulaiman. Nabi orang-orang kaya akan didatangkan hujahnya itu Nabi Sulaiman. Yang kedua hamba sahaya, karyawan, orang yang punya atasan akan didatangkan hujahnya itu Nabi Yusuf. Dan yang ketiga orang-orang yang sakit akan didatangkan Nabi Ayub. Dan yang terakhir adalah orang-orang miskin akan didatangkan hujahnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال Pertemuan reuni keluarganya Pak Minto Sudarmo.
di Tanjung Sari. Keluarga besar. Kepanasan. Halo bro, acara apa sih kok rame banget sih? Mbuh rareti aku. Rareti. Yang penting oke gas gitu. Ini lo namanya Papa Bro. Oh, Bro tuh. Iya lo. Oke Kalau gas. mau Oke wawancara gas. sama Papa Bro. Ini masuk ini nih Papa, pasti bule ini. ini Papa Bro-nya nggak tahu namanya Jangan. ini katanya. Nanti saya laku lagi. Wah, oke. Yo, oke. Pak Depur. Oh ya, wes. Enak. Nah, ini. Kita pamitan pulang nih, pamit mulih. Terima kasih. Oh, Pak Depur itu ketemu, Pak Depur. Mampun ketemu nggih. Ya dawa ya ora rampung-rampung to. Salim dulu sama ayah aja. Ate pamunten, atur nggih Pak De. Lah kan nang ndi? Lah enak nang ndi, Jung? Salat nang ndi ya dhewe? Ya wes. Enggak tahu kemana. Nah, dodok aja di situ. Nanti keluar. Hati-hati bule. Terima kasih. Ada yang buka minyak sayang. Apa? Mau main kemana ini? Ya. Mau main kemana? Ikut maknya Rara. Mana ini? Acara ini? Belum sempat bikin bangkis atau apa permintaan barang-barang saja. Ya Allah. Makasih. Jangan bikin.
Wes iki, video iki lho. Ya. Tidak kirim. Pedalnya di situ. Apa? Ya. Itu sama Mbak. Makasih Pak De. Makasih Bude. Sendal kemana lagi? Mana butuh